Maraknya kasus bullying. Lembaga Indonesia Data Digital Around the Universitas Hukum dan Remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Teman-teman semua, di era digital saat ini, media sosial berkembang dengan sangat pesat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kalian, di balik segala kemudahannya, muncul berbagai permasalahan yang sering kita temui, seperti penyalahgunaan AI untuk membuat informasi palsu, menyebarkan hoaks, atau bahkan membuat konten yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, tidak jarang dari kita melihat kolom komentar yang dipenuhi dengan hujatan, kebencian, atau saling menjatuhkan satu sama lain. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Apakah perkembangan teknologi sudah sejalan dengan etika penggunaannya? Maka pada video kali ini saya, Salwa Nur Latifah, akan membahas mengenai etika bermedia sosial. Teman-teman semua, pertama mari kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian etika bersosial media. Etika bersosial media merupakan sebuah aturan dan nilai yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku, berkomunikasi, serta menggunakan sosial media secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Teman-teman, dalam ajaran Islam, setiap aktivitas komunikasi termasuk di media sosial harus berdasarkan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini menegaskan bahwa setiap ucapan termasuk di media digital harus mengandung kebenaran dan tidak menyakiti hati orang lain. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa prinsip etika bersosial media yang tentunya perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bijak dalam menggunakan teknologi. Teman-teman semua, kita tidak boleh menyalahgunakan teknologi. Contohnya seperti menggunakan AI untuk membuat konten palsu atau merugikan orang lain. Prinsip yang kedua yaitu menjaga lisan digital. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, komentar atau tulisan kita tetap bisa menyakiti hati orang lain. Maka dari itu, kita harus menghindari ujaran kebencian, hinaan, atau bahkan komentar negatif. Prinsip yang ketiga yaitu tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang jelas. Teman-teman semua, sebelum kita membagikan informasi, kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menjadi penyebar hoaks. Prinsip yang keempat yaitu menjaga adab dalam berinteraksi. Kita tentunya harus tetap sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak mudah menyerang pribadi seseorang di media sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita beretika dan beradab di media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh nyata. Misalnya teman-teman, seperti ada postingan yang viral di sosial media. Sebagian orang langsung berkomentar negatif tanpa memahami konteksnya terlebih dahulu. Padahal, sikap seperti inilah teman-teman yang dapat merugikan orang lain dan tidak mencerminkan etika yang baik. Sebaliknya teman-teman, etika bersosial media mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam berpikir sebelum berkomentar dan menggunakan media sosial sebagai sarana kebaikan. Teman-teman semua, etika bersosial media dalam ajaran Islam ini mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi secara bijak, menjaga ucapan, dan tidak menyebabkan kebohongan, serta menghormati orang lain di dalam ruang digital. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu menyadari bahwa setiap apa yang kita tulis, bagikan, dan komentari akan memiliki dampak dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita
Gunakan media digital ini dengan bijak, positif, dan sebagai sarana berbagi kebaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.